Nah, di slide ini kita akan membahas mengenai pengertian kurikulum prototype, di mana pengertian kurikulum prototype merupakan kurikulum pilihan atau suatu opsi yang dapat diterapkan pada satuan pendidikan (Satpam) mulai tahun ajaran 2022-2023. Kurikulum prototipe melanjutkan arah pengembangan dari kurikulum sebelumnya atau kurikulum K13. Kurikulum prototipe melanjutkan arah pengembangan yang meliputi cakupannya yaitu orientasi holistik, konseptual dan personalisasi, lingkungan, lokal dan kebutuhan siswa. Kemudian kurikulum prototipe di SD. Karakteristik kurikulum prototipe di SD adalah penguatan kompetensi yang mendasar dan pemahaman holistik. Struktur kurikulum prototipe 2022. Kurikulum prototipe ini di jenjang SD yaitu yang pertama fase A meliputi kelas 1 dan 2, fase B meliputi kelas 3 dan 4, fase C kelas 5 dan 6. Nah, dari kurikulum K13 dan kurikulum prototipe, di sini terdapat beberapa perbedaan. Yang pertama adalah dari sisi jam pelajaran. Jumlah jam pelajaran pada jenjang sama dengan yang berlaku K13, sekitar 20% hingga 30% dari keseluruhan jumlah pelajaran yang tersedia. Sedangkan pada kurikulum baru dialokasikan untuk kegiatan proyek atau kegiatan berbasis siswa atau student centered. Nah, KI dan KD diganti menjadi capaian pembelajaran atau CP. Pada K13, kita mengenal istilah KI dan KD sebagai acuan kompetensi yang harus dicapai siswa. Nah, maka dari kurikulum paradigma baru atau kurikulum prototipe ini ada yang namanya CP. CP merupakan suatu rangkaian dari pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun suatu kompetensi yang utuh. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran di dalam satuan pendidikan tidak terbatas pada satu pendekatan saja. Nah, hal yang baru dari kurikulum prototipe dengan kurikulum K13 yang pertama itu berdasarkan struktur kurikulum profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila ini menjadi acuan dalam pengembangan standar isi, standar proses, dan standar penilaian atau struktur kurikulum. CP, prinsip pembelajaran dan asesmen pembelajaran. Jadi, di dalam kurikulum prototipe atau kurikulum paradigma baru ini menitik ketekankan pada profil pelajar Pancasila yang selalu memiliki sikap sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Capaian pembelajaran hal yang dari kurikulum paradigma baru ini yaitu jika pada KTSP dan K13 kita mengenal KI dan KD. Kalau di kurikulum prototipe ini ada capaian pembelajaran. Nah, pembelajaran tematik pelaksanaan proses pembelajaran dengan pendekatan yaitu tematik selama ini kan hanya dilakukan di jenjang SD saja. Pada kurikulum baru diperbolehkan untuk dilakukan pada jenjang pendidikan. Dengan demikian, pada jenjang SD kelas 4, 5, dan 6 tidak harus menggunakan pendekatan tematik dalam pembelajaran, atau dengan kata lain, si sekolah dapat menyelenggarakan pembelajaran berbasis mata pelajaran atau mapel. Kemudian, jumlah jam pelajaran. Jika dilihat dari jumlah jam pelajarannya, kurikulum paradigma baru tidak menetapkan jumlah jam pelajaran seminggu seperti yang selama ini berlaku pada KTSP. Kalau kurikulum paradigma baru ini mungkin ada 5 hari kerja dimulai dari Senin sampai Jumat. Untuk weekend, Sabtu, Minggu kemungkinan besar diisi dengan kegiatan ekstrakurikuler ataupun libur. Pembelajaran kolaboratif siswa, sekolah juga diberikan keleluasaan untuk menerapkan model pembelajaran kolaboratif antara mata pelajaran serta membuat asesmen lintas mata pelajaran. Nah, mata pelajaran TIK atau Teknologi Informasi Komunikasi yang pada KTSP dan K13 itu kan dihilangkan. Di dalam kurikulum prototipe ini, mata pelajaran TIK akan dikembalikan dengan nama Informatika, tetapi diajarkan mulai dari jenjang SMP. Kemudian terdapat juga yaitu mata pelajaran IPAS. Untuk mata pelajaran IPA, IPS di jenjang SD, kelas 4, 5, 6, selama ini berdiri sendiri. Dalam kurikulum paradigma baru,
kedua mata pelajaran ini akan diajarkan secara bersamaan dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam sosial IPAS. Nah, jika kita untuk menganalisis capaian yang ada di kurikulum K13 dengan prototipe, di dalam analisisnya menggunakan buku tema 1 kelas 3 SD pembelajaran 1 mengenai pertemuan kelima mata pelajaran bahasa Indonesia yang kita ambil. Materi mengidentifikasi dan mencetakkan cerita berdasarkan gambar berseri, di mana di dalam capaian pendidikan atau KD kompetensi dasar diambil mata pelajaran bahasa Indonesia kurikulum K13. Yang pertama adalah mencermati kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri kebutuhan, makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat dan disajikan dalam bentuk lisan, tulisan, visual dan atau eksplorasi lingkungan. Kemudian untuk aspek ranah psikomotorik, yaitu menyajikan laporan tentang konsep ciri-ciri kebutuhan makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat secara tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kemudian ketika kita membedah indikatornya di dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, indikator 3.4.1 ini merupakan pembedahan dari kompetensi dasar 3.4 ranah kognitif ya, tentunya menjelaskan prosedur kombinasi gerakan jalan setelah mengamati siswa dan dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian untuk pembedahan psikomotoriknya 4.4.1 menuliskan informasi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Lalu capaian mata pelajaran yang ada di kurikulum prototipe. Kurikulum prototipe ini kan penggabungan dari beberapa capaian, misalnya dari pembelajaran dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotor, tetapi terbatas pada satu pendekatan saja. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe.